Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Mila Nurlaila. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Kali ini saya akan menunjukkan benda-benda dan makanan yang ada di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti lingkaran. Dan pasti teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan benda dan makanan ini. Yang pertama itu ada ban mobil. Yang kedua CD atau kaset. Ketiga uang koin. Keempat ada donat. 5 ada tutup toples. 6 ada cincin. Dan 7 ada jam dinding. Itu semua benda dan makanan yang berbentuk seperti lingkaran, dan masih banyak lagi benda-benda dan makanan yang berbentuk lingkaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Yang pertama unsur-unsur lingkaran, kedua keli lingkaran, dan ketiga luas lingkaran dengan menggunakan media aplikasi GeoGebra. Sebelum itu saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Kita lihat pada gambar, titik-titik tersebut jika disatukan akan membentuk suatu garis lengkung tanpa ada ujung atau lingkaran. Sudah tahu kan lingkaran itu apa? Sekarang kita pelajari unsur-unsur dalam lingkaran ada apa aja sih? Unsur-unsur lingkaran yaitu ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan detail menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini saya sudah membuat lingkaran beserta unsur-unsurnya. Di sini ada gambarnya. Kemudian saya sengaja membuat kotak centang seperti ini karena untuk memudahkan kita mengenali unsur-unsur lingkaran. Karena fungsi dari kotak centang itu sendiri untuk menampilkan dan menghilangkan objek. Jadi ketika kita menghilangkan centangnya, maka objeknya akan hilang. Ketika kita hapus nih centangnya, maka objeknya akan hilang. Dan ketika dicentang kembali, maka objeknya akan muncul. Agar mengenal lebih lanjut unsur-unsur lingkaran, dan pasti teman-teman juga bingung ya, jari-jari itu seperti apa, kemudian diameter itu seperti apa, busur, tali busur, dan lain sebagainya. Maka langkah pertama kita hapus terlebih dahulu centangnya ini. Kita hapus semuanya karena di sini kita akan lebih detail ya mengenali unsur-unsur lingkaran. Setelah dihapus itu kita centang yang lingkaran. Ini dia lingkaran. Selanjutnya unsur-unsur lingkaran itu ada titik pusat. Titik pusat itu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari yaitu berupa ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, kemudian ada diameter. Diameter yaitu berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik yaitu titik C dan titik D dengan melalui titik pusat atau pusat lingkaran. Kemudian ada busur. Busur yaitu garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran. Ini dinamakan busur. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur itu berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Selanjutnya yaitu ada juring. Juring yaitu berupa daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng itu berupa daerah di dalam lingkaran
yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur lingkaran. Yang terakhir yaitu ada apotema. Apotema itu berupa ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Dan garisnya itu tegak lurus dengan tali busur. Kita akan membahas keliling dan luas lingkaran. Sebelum itu, ada seorang ibu yang bernama Ibu Ipeh. Dia memiliki kebun berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Akan ditanam pohon jambu dengan jarak 2 meter. Berapa banyak pohon yang dapat ditanam? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran penuh hingga kembali ke titik semula. Lihat di gambar, keliling lingkaran itu garis lengkung lingkaran atau busur lingkaran itu dinamakan keliling lingkaran. Sebelum ke rumus keliling, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai V. Nilai V itu berada pada kisaran V lebih besar dari 3,141, V lebih kecil dari 3,142. Bilangan desimal yang mewakili nilai V adalah 3,14. Sedangkan bilangan pecahan yang dapat mewakili nilai V adalah 22/7. Jadi nilai V itu hasil dari keliling dibagi diameter. Rumus keliling lingkaran yaitu K sama dengan V kali D atau K sama dengan 2V kali R. Dengan ketentuan V dengan nilai 22/7 itu digunakan untuk mencari keliling atau luas lingkaran yang memiliki jari-jari atau diameter kelipatan 7. Sedangkan V dengan nilai 3,14 digunakan untuk mencari keliling atau luas lingkaran dengan jari-jari atau diameter kelipatan 10 atau puluhan. Kembali ke soal yang pertama, yaitu Bu Ipeh memiliki kebun berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Akan ditanam pohon jambu dengan jarak 2 meter. Berapa banyak pohon yang dapat ditanam? Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu. Diketahuinya yaitu diameter sama dengan 100 meter, kemudian jarak sama dengan 2 meter, dan yang ditanyakannya yaitu jumlah pohon yang dapat ditanam. Karena di soalnya ini mencari jumlah pohon, kita gunakan rumus keliling. Di sini karena yang diketahuinya diameter, maka kita menggunakan rumus keliling yang K sama dengan pakai rumus keliling yang K sama dengan V kali D atau diameter. V kali D dan tinggal kita masukkan aja nilai yang diketahui ke rumus. Kita tulis ulang kembali, K sama dengan, karena diameternya itu 100 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan V yang 3,14 ya. Dan diameternya yaitu 100. Maka K sama dengan
3,14 dikali 100 itu jadi 314. Setelah kelilingnya diketahui, dan di sini kan yang ditanyakan banyaknya jumlah pohon yang dapat ditanam. Maka untuk mencari banyaknya pohon yang dapat ditanam, yaitu jumlah pohon yang ditanam sama dengan keliling dibagi dari jarak pohon tersebut. Keliling yang sudah diketahui itu ya. Kita akan menggunakan rumus jumlah pohon sama dengan keliling, yaitu keliling dibagi dengan jarak pohon. Maka jumlah pohon sama dengan kelilingnya kan diketahui 314. Dibagi jaraknya yaitu 2 meter, maka jumlah pohon itu 314 dibagi 2 yaitu 157. Jadi jumlah banyaknya pohon yang dapat ditanam itu adalah 157 pohon. Ada sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Setengah dari luas taman tersebut akan ditanam rumput. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, tentukanlah luas taman yang ditanami rumput. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran atau busur lingkaran. Adapun rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan V kali R kuadrat atau L sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat. Dengan ketentuan V sama dengan 22/7 atau V sama dengan 3,14. Pembahasan soal yang kedua mengenai luas. Diketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran, setengah dari luas taman tersebut akan ditanam rumput. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, tentukan luas taman yang ditanami rumput. Penyelesaiannya kita ketikkan terlebih dahulu diketahui jari-jarinya itu R-nya sama dengan 21 meter. Kemudian yang ditanyakan yaitu luas taman yang ditanami rumput.
Setelah itu, penyelesaiannya kita menggunakan rumus luas. Karena yang diketahuinya jari-jari, maka kita menggunakan rumus luas L sama dengan V kali R kuadrat. Tinggal disubstitusikan saja, berarti L sama dengan V-nya, karena jari-jarinya ini kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya yang 22/7. 22/7. Kemudian jari-jarinya yaitu 21 meter. Jadi 21 dikuadratkan. Kemudian L sama dengan ditulis kembali yaitu 22/7 dikali 21 kuadrat itu adalah 441. Kemudian L sama dengan, kita sederhanakan, 441 dibagi 7 itu adalah 63. Jadi luasnya sama dengan 22 dikali 63. Maka luasnya sama dengan 22 dikali 63 yaitu 1386. Jadi luas taman keseluruhannya itu 1386 meter persegi. Karena luas taman yang ditanami rumput adalah setengah dari luas taman keseluruhan ya, maka untuk mencari luas taman yang ditanami rumput yaitu dengan menggunakan rumus, nggak usah pakai rumus sih, tinggal kita setengah dari luas keseluruhan aja, itu sudah termasuk luas taman yang ditanam rumput. Luas yang ditanam rumput sama dengan 1/2 dari luas keseluruhan. Berarti 1/2 dari luas keseluruhannya itu 1386. Maka luas taman yang ditanami rumput 1386 dibagi 2 yaitu 693. Jangan lupa satuan luas itu meter persegi. Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 693 meter persegi. Ada contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah jam dinding memiliki keliling 176 cm. Berapa jari-jari jam dinding? Yang ditanyakan di sini jari-jari, maka kita menggunakan rumus keliling karena yang diketahuinya yaitu keliling. K sama dengan
2 kali V kali R. Kali V kali R. Kemudian V-nya kita pindahkan ke ruas kiri, dari kali maka menjadi bagi. K dibagi V sama dengan yaitu 2 kali R. Tinggal kita masukkan yang diketahui. Di sini kelilingnya 176. Kemudian V-nya di sini saya akan menggunakan yang 22/7. 22/7 sama dengan 2 kali R. Setelah itu 176, si 22/7 nya itu kita kalikan dengan 176, maka 7 nya itu dibalik ya, jadi 7/22 dikali 7/22 sama dengan 2R, 2 kali R. 176 dikali 7 yaitu 1232 dibagi 22/22 sama dengan 2 kali R. Setelah itu 1232 dibagi 22 yaitu 56 sama dengan 2 kali R. Maka R itu sama dengan 56 dibagi 2. 56 dibagi 2 yaitu berarti R-nya sama dengan 56 bagi 2 adalah 28. Jadi diketahui jari-jari dari jam dinding adalah 28 cm. Sekarang kita akan menentukan keliling dan luas lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu lingkarannya dengan memilih menu yang ada di atas dan pilih lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nah, pusatnya itu kita di 0,0 saja. Kemudian jari-jarinya masukkan yaitu 21 sesuai dengan soal yang sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Karena lingkarannya tidak terlihat, kita perkecil agar lingkarannya terlihat. Nah, sudah cukup. Untuk menentukan keliling dan luas lingkaran cukup mudah sekali. Kita tinggal memilih menu yang ada di atas, kemudian pilih jarak atau panjang untuk menentukan keliling lingkaran, dan tinggal diklikkan saja pada lingkarannya, maka kelilingnya akan keluar. Setelah itu, untuk menentukan luas juga sama di menu yang tadi, kita pilih luas dan tinggal diklikkan saja pada lingkarannya, maka luas dari keliling ini akan keluar. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Thanks for watching, like, subscribe, and share, dan jangan lupa follow akun Instagramku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.